Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kimia N dengan anggota Muhammad Azbu Maulana Putra, saya sendiri, kemudian Yanuar Sadewo, Rian Farizal Kurniawan, Rifani Ridwan, dan juga Ayumi Raisya Sabtina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik kesetimbangan karbon dioksida di alam sebagai pertanda perubahan iklim, sebuah isu kritis yang berdampak pada masa depan planet kita. Bayangkan jika bumi mengenakan jaket tebal setiap hari, semakin tebal jaketnya, semakin panas tubuhnya. Karbon dioksida ibarat lapisan jaket itu. Gas rumah kaca yang menjaga bumi tetap hangat, tetapi jika berlebihan, justru memicu bencana. Lalu, mengapa karbon dioksida begitu penting? Mari kita bahas. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca utama yang secara alami mengatur suhu bumi. Tanpa karbon dioksida, bumi akan terlalu dingin untuk ditinggali. Namun, konsentrasinya yang mengikat drastis akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan juga deforestasi yang telah mengganggu keseimbangan ini. Setiap kenaikan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer langsung memengaruhi sistem iklim global. Yang pertama, meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi naik atau pemanasan global. Yang kedua, memicu cuaca ekstrim berupa kekeringan, banjir, dan badai yang lebih intens. Dan yang ketiga, mengasamkan lautan yang mengancam ekosistem laut. Inilah mengapa karbon dioksida menjadi indikator utama dalam memantau perubahan iklim. Memahami dinamika karbon dioksida, penyerapan oleh laut dan tumbuhan, serta dampak emisi yang berlebihan adalah kunci untuk merespons krisis iklim. Oke, konsentrasi CO2 dari masa ke masa. Secara historis, konsentrasi CO2 di atmosfer bumi relatif stabil selama ribuan tahun, yaitu sekitar 280 ppm. Namun, sejak era revolusi industri, konsentrasi CO2 meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 420 ppm pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Oke, selanjutnya, bagaimana sih CO2 tetap seimbang di alam? Nah, CO2 itu berada dalam kesetimbangan alami melalui siklus karbon yang melibatkan yang pertama itu ada atmosfer. CO2 dilepas dan diserap oleh atmosfer melalui proses fotosintesis dan respirasi. Yang kedua ada lautan. CO2 larut dalam air laut dan dapat membentuk ion bikarbonat HCO3- dan karbonat CO32-. Yang ketiga itu ada biosfer. Tanaman dan organisme hidup menyerap CO2 untuk proses fotosintesis dan menyimpan dalam bentuk biomasa. Yang keempat itu ada geosfer. CO2 tersimpan dalam bentuk batuan karbonat dan bahan bakar fosil. Nah, kesetimbangan antara proses-proses ini menjaga konsentrasi CO2 tetap stabil. Namun, ketika emisi CO2 melebihi kemampuan alam untuk menyerapnya, maka terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya, apa saja sih yang mengganggu keseimbangan CO2? Yang pertama ada pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua ada deforestasi atau mengurangi pohon penyerap CO2. Yang ketiga ada aktivitas vulkanik. Yang keempat ada penurunan fotosintesis alami. Dan yang terakhir, laut jenuh menyerap CO2. Oke, di sini saya akan memberikan dampak keseimbangan CO2 terhadap iklim. Peningkatan konsentrasi CO2 menyebabkan efek rumah kaca yang lebih kuat, di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Dampaknya meliputi satu, peningkatan suhu global atau pemanasan global, pencairan es di kutub, dan naiknya permukaan laut, perubahan pola curah dan cuaca ekstrim, pengasaman laut akibat peningkatan CO2 terlarut, gangguan pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebagai penutup, penting untuk kita sadari bahwa kesetimbangan karbon dioksida di alam bukanlah hal sepele. Ia adalah fondasi bagi kestabilan iklim bumi. Saat siklus karbon berjalan secara alami, iklim kita cenderung stabil. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi yang masif telah mengganggu keseimbangan ini. Ketidakseimbangan CO2 tidak hanya berdampak pada atmosfer, tetapi juga merambat luas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, hingga terganggunya ekosistem dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman akan siklus karbon menjadi sangat penting, terutama dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai pijakan untuk bertindak. Menjaga keseimbangan CO2 bukan hanya tugas ilmuwan atau pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama kita sebagai penghuni bumi. Karena masa depan iklim, masa depan kehidupan bergantung pada langkah-langkah yang kita ambil hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.